Bangsal nomor 17. Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta. Seolah langit ikut menangisi nasibku. Sebagai perawat junior di Rumah Sakit Harapan Kasih, namaku Maya. Aku sering mendapat giliran jaga malam di bangsal-bangsal tua yang jarang digunakan. Malam ini giliranku jatuh pada bangsal nomor 17. Bangsal itu terletak di ujung koridor paling gelap di lantai 4, terpisah dari bangsal-bangsal lain yang ramai. Konon, bangsal itu sudah lama tidak digunakan untuk pasien umum, karena sering terjadi kejadian aneh. Namun karena rumah sakit sedang penuh, mereka terpaksa membukanya lagi. Hanya ada satu pasien di sana, seorang pria tua bernama Pak Budi yang menderita koma. Saat aku melangkah masuk ke bangsal, aroma disinfektan bercampur bau lembab dan apek langsung menusuk hidung. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tak menentu, menciptakan bayangan menari-nari yang membuat suasana semakin mencengkam. Ranjang-ranjang kosong berjajar rapi, ditutupi oleh sprei putih yang tampak lusuh. Aku segera menuju ranjang Pak Budi, mengecek infusnya dan memastikan semua alat berfungsi normal. Keheningan malam di bangsal itu begitu pekat. Hanya sesekali diselingi suara tetesan infus atau desiran angin yang masuk melalui celah jendela. Aku duduk di meja perawat, mencoba fokus pada berkas-berkas pasien. Namun pikiranku terusik oleh cerita-cerita seram yang beredar tentang bangsal ini. Katanya di masa lalu, banyak pasien meninggal secara misterius di sini, dan arwah mereka tidak pernah pergi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara batuk pelan dari salah satu ranjang kosong di pojok. Jantungku menjelos. Aku tahu tidak ada pasien lain di bangsal ini. Aku menoleh perlahan ke arah suara. Ranjang itu gelap, tertutup sebagian oleh lemari tua. Aku mengambil senter dan memberanikan diri untuk mendekat. Saat senterku menyorot ranjang itu, tidak ada siapa-siapa. Aku menarik nafas lega, mungkin hanya imajinasiku. Namun saat aku berbalik, sesosok bayangan hitam melintas cepat di antara ranjang-ranjang kosong. Bergerak terlalu cepat untuk bisa kulihat dengan jelas. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku terlalu lelah dan berhalusinasi. Aku kembali ke meja perawat dan berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki yang menyeret, perlahan mendekat dari ujung koridor. Suara itu berhenti tepat di depan pintu bangsal. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi engsel berderit yang menusuk telinga. Aku menahan nafas. Mataku terpaku pada celah pintu yang semakin lebar. Dari balik pintu muncul sebuah kursi roda tua yang kosong. Bergerak sendiri, meluncur pelan masuk ke dalam bangsal. Kursi roda itu berhenti tepat di samping ranjang Pak Budi. Aku benar-benar ketakutan. Keringat membanjiri wajahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Aku melihat ke arah Pak Budi. Wajahnya pucat dan selang oksigen di hidungnya sedikit bergetar. Tiba-tiba suara rekaman percakapan bisikan mulai terdengar dari speaker intercom di dinding. Suara itu samar-samar, seperti orang sedang berbisik-bisik. Namun aku bisa mendengar beberapa kata yang jelas. Sakit, dingin, pulang. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba mengabaikan semuanya. Saat aku membuka mataku lagi, kursi roda itu sudah tidak ada. Pintu bangsal tertutup rapat, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan itu terasa lebih berat, lebih mencengkam. Aku segera menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin dan menelpon perawat senior, meminta untuk digantikan. Aku tidak sanggup lagi berada di sana.
Ketika perawat senior datang dan melihat wajahku yang pucat pasi, ia hanya mengangguk paham. Bangsal 17 memang punya ceritanya sendiri, Maya. Katanya pelan. Aku tidak pernah lagi mau mengambil shift malam di bangsal nomor 17. Setiap kali aku melewati koridor di lantai 4, aku masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari bangsal itu. Seolah mata-mata tak terlihat mengawasiku dari balik kegelapan. Dan kadang di malam yang sunyi, aku bersumpah mendengar kembali bisikan-bisikan itu. Sakit, dingin, pulang.